man syaa'a min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumin nayrat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan jamaah salat subuh masyarakat yang rahimahullah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di Sabtu pagi kembali kita dapat hadir di Masjid Ar-Royan dan sehat walafiat pun sudah sama-sama kita salat subuh berjamaah. Harapan tak lain semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat salam tak lupa diaturkan disanjungkan kepada pemimpin kita sekalian, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umatnya hingga yaumil qiyamah. Melanjutkan bacaan kitab Mirqah Sudut Tasdik fi Syarih Sulami Taufiq ila Mahabbatil ala Tahqiq, ada di halaman 83 baris ke-6 dari bawah sebelah kiri luar. Bacaan wattataffulu halaman 83 baris ke-6 dari bawah sebelah kiri luar. Mari sama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid dengan harapan mudah-mudahan selama kita berdiam tempat ini mendapatkan cucuran pahala rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattataffulu fil walaimi wa huwa ad-dukhulu bi ghairi iznin aw adkhalu hayaan wa an yukrima al-mar'a ittiqa'a syarrihi wa adamu at-taswiyati baina zawjati. Hadirin jemaah sekalian, kita masih membahas tentang az-zunub, dosa-dosa, wal ma'asi, maksiat, wal asam, dan juga kesalahan-kesalahan bisa babil badan, disebabkan oleh yang namanya tubuh yang tidak dipelihara, tidak dijaga daripada pengawasan Allah Ta'ala. Kita berharap, kita memohon kepada Allah semoga tubuh kita ini yang merupakan amanah Allah kepada kita dapat kita pelihara, dapat kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya maksiat, dosa, kesalahan disebabkan oleh tubuh adalah wattataffulu fil wala'in. Wattataffulu fil wala'in. Tatafful asal kata tiflun, anak-anak. Al-wala'in, perayaan-perayaan. Jadi at-tatafful fil wala'in artinya menyertakan, membawa anak-anak dalam acara perayaan. Kita diundang. Ini ngaku nih. Kita diundang pernikahan. Kita bawa anak. Kalau anak kecil masih mungkin barangkali anak udah gede. Yang diundang kita. Kalau istri, masuklah kategori itu istri. Karena biasanya suami dan istri. Ini
Ini yang disebut suami dan istri. Anak kita bawa. Mending anak cuma satu. 3 bererot. Dibawa semua. Udah kayak pesta di situ. Kalau anak-anak kecil nggak apa-apa, ini anaknya gede-gede dibawa semuanya. Yang makan banyak. Apalagi di tempatnya acara di gedung. Pasti gambarannya makanannya enak-enak nih. Mantap. Cari jodoh. Terlepas dari itu, sekalipun maaf amplopnya ditambahin. Meskipun amplop ditambahin ya, misalnya standar buat dia. Misalnya dengan istrinya taruh deh 100, 150. Anaknya datang di bawah dia tambahin 200. Misalnya begitu. Sekalipun bawa uangnya ditambahin amplopnya, pertanyaannya boleh apa kagak? Tidak boleh. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Nggak boleh. Ntar kita lihat. Wait and see, tunggu tanggal mainnya. Jadi watatofulu fil walad, dosa, maksiat, kesalahan, dan ini umum nih orang-orang lakukan, yaitu at-tatoful fil walaim, membawa anak-anak dalam perayaan undangan warga. Kita diundang bawa anak. Tadi saya bilang kalau anak kecil barangkali di rumah nggak ada yang nemenin, masih mungkin. Tapi anak udah gede, makanya banyak tuh katanya. Banyakan dia sama bapaknya lagi barangkali itu. Wa huwa dukhulu bi ghairi iznin min ahliha. Yang dimaksud dengan tatoful itu memasukkan seseorang tanpa izin si pemilik acara. Dia kata teman kita, dia kata saudara kita, mungkin saudara masih maklum, teman kita bawa, ya. Wa huwa dukhulu bi ghairi iznin min ahliha. Jadi kata-kata at-tatoful yaitu membawa, memasukkan orang tanpa izin si pemilik acara. Au adkhaluhu hayaan ay minad dakhili au minal hadirin. Atau memasukkan orang yang kita bawa tadi itu tapi tujuannya malu dari orang-orang lain, ya, atau masuknya itu dengan cara sembunyi. Lo masuk dari sono, lo dari sini. Kenapa bapak malu? Masuk dari sono, ya. Jadi au adkhaluhu hayaan minad dakhili au minal hadirin. Tadi masuk nggak pakai izin. Yang kedua masuk cuma dengan cara malu, sembunyi-sembunyi, masuk ke sono, jangan bareng dari pintu yang sama. Atau ntar masuk di belakangan ntar. Bapak dulu, emak dulu, ntar nanti belakangan. Kira-kira berapa langkah nanti masuk deh. Kerjaan kita bukan? Kerjaan kita bukan? Bukan yang di Solo. Kenapa nggak boleh lihat nih? Wa yuqalu li hadzal dakhilu wa yuqalu li hadzal dakhili at-tufaili. Ini istilahnya orang yang memasukkan anak-anak di dalam acara perayaan warga, undangan warga, dibawa anaknya. Tadi saya katakan barangkali mungkin kalau anak kecil cuma satu kita bawa, kalau di rumah nggak ada temennya kita bawa deh. Mungkin, tapi nanti ada etikanya juga, ada etikanya. Tapi kalau anaknya gede, dia udah bisa main sendirian. Ini namanya memasukkan orang tanpa izin di satu acara perayaan warga, namanya tufaili. Istilahnya tufaili. Wa huwa nisbatun ila Tufailib ibni Dalal min waladi Abdillah bin Ghatfan min ahlil Kufah. Ini dinisbahkan, kata-kata Tufail ini dinisbahkan pertama kali kepada orang yang bernama Tufailun bin Dalal bin anak daripada Abdullah bin Ghatfan dari suku Ghatfan min ahlil Kufah, dari orang-orang yang berasal dari Kufah. Mana Kufah? Irak. Kufah itu kota besar di Irak. Ada Kufah, ada Baghdad, ada Basrah.
Basrah, Kufah. Kalau tepatnya ulama itu ulama ahli nahu itu dua, Basrah dan Kufah. Itu ulama nahu sorof, itu ulama bahasa Arab itu sumbernya dua. Terus sebagai tempat apa tuh kebudayaan Islam di timur tuh Basrah dan Kufah. Makanya kaum Basriyun atau kaum Kufiyun, orang-orang Kufah atau orang-orang Basrah. Jadi kata-kata Tufaili ini pertama kali dikaitkan dengan seorang bernama Tufail karena dia pertama kali melakukan. Anak daripada Dalal, ya, anak daripada Abdullah bin Ghatfan, suku Ghatfan daripada penduduk kota Kufah. Wa kana yudkhilu walimatal ursi. Dia memasukkan pada acara pernikahan, walimah urus, pernikahan. Min ghairi ayyud'a ilaiha, sementara dia nggak diundang. Makanya barangkali ini kita kalau tetangga dekat barangkali deh, tetangga sebelah dia nggak ngundang kita nggak boleh datang, nggak wajib datang. Kadang-kadang kan pakai kagak enak. Pokoknya kalau nggak diundang jangan datang. Ini orang diundang kagak dia datang. Wa kana yudkhilu atau yadkhulu walimatal ursi min ghairi ayyud'a ilaiha. Dia datang ke acara perayaan warga semacam pernikahan tanpa diundang. Fanusiba ilaihi kullu man yaf'alu dzalika. Maka setiap orang yang melakukan itu masuk acara warga nggak diundang atau bawa anak-anak di acara warga, anak itu nggak diundang, itu namanya tufaili. Kenapa? Dia yang pertama kali melakukan itu. Dosa. Ya. Pertanyaannya boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh. Nambah. Ini ada keterangan nih saya tambahin nih. Karena kalau di sini nih Nggak diundang. secara umum ya dikatakan termasuk maksiat badan, dosa badan. Di sini keterangannya wattataffulu la yajuzu. Dosa, iya. Ya, membawa anak yang anak kecil, apalagi anak gede yang memang tidak diundang membawa pada perayaan warga la yajuzu. Itu secara hukum tidak dibolehkan. Kenapa? Li'anna fa'ilahu yuhinu nafsahu bitataffulihi. Karena orang yang membawa anak sebenarnya pada acara warga, sebenarnya dia sudah menghinakan dirinya sendiri. Kan tuan rumah ngelihat nanti, Nggak diundang-undang. ya anak kan juga diundang. Lu datang sekampung. Habis deh. Perasaan saya ngundang cuma suami istri doang. Lah kenapa anaknya 3 berjejer pada ngikut semua tinggi-tinggi lagi. Mungkin tuan rumah nggak ngomong, tapi kan sebenarnya sudah merendahkan dirinya sendiri. Merasani. Wa yaqulu mala ghairihi biduni izni. Dan orang itu memakan harta orang lain tanpa izinnya. Dia makan, dia muter ke sono, orang tua rumah ngeliatin, lu ke sono lu, makanan gua habis deh. Serakah lagi. Wa hadza haramun. Ini hukum memasukkan, membawa anak-anak yang kecil, apalagi anak gede, ya dalam perayaan warga yang memang dia nggak diundang, hukumnya haram. Walakin, tetapi idza alima, kalau dia mengetahui anna sahibat ta'ami ya'zanu, kalau si pemilik acara, pemilik makanan itu, pemilik warga, pemilik kegiatan ya makan-makan pesta itu memberi izin, au yardo atau redo, seneng, cantik kali ini anak, kan nggak mas seneng tuh, cantik sekali, siapa namanya, jaza, boleh. Padahal nyindir. Kok datang disindir nggak kan? Wa idza tataffala ahadun ala ta'ami qaumin. Kalau seseorang, nih etikanya sih bilang, etikanya adab nih. Kalau seseorang membawa anak yang sudah besar atau keluarganya dalam acara warga, fayam bagi liman ma'ahu minal mad'uwina, maka seharusnya, sepantasnya, selayaknya bagi orang yang diundang
dia membawa anak-anak, anak kecil maupun anak dewasa, ayyu'allimu ad-da'iyah, bahwa dia memberikan tahu kepada si pengundang itu atau pemilik acara tersebut, wa yasta'zinuhu, dan dia minta izin. Pak, mohon maaf Pak, saya bawa anak nih, karena di rumah nggak ada yang nemenin. Izin ya, boleh bawa ya? Oh silakan. Izin dulu. Pak, mohon maaf Pak, ini saya bawa saudara Pak. Saudara baru datang dari kampung nih. Di rumah nggak ada yang nemenin, kosong rumahnya. Saya ajak acara kemari, minta izin boleh Pak? Boleh. Jadi ngasih tahu dulu. Bagaimana sih orang yang punya acara setelah dimintakan izin? Apakah harus memberikan izin? Walida'iyah, dan bagi orang yang mengundang, ayyu azzina lahu, boleh dia memberikan izin. Oh ya silakan. Walahu ayyamna'ahu, boleh juga dia melarang. Aduh mohon maaf Pak, makanannya pas banget Pak. Jujur, mohon maaf Pak, saya ngundang cuma ngundang 500 orang, tapi saya siapkan porsi 1000 Pak. Bapak bawa 3 orang. Ini maaf Pak, ini pasti makanannya kurang. Mohon maaf. Itu boleh ngelarang. Boleh. Perhitungan banget. Fa in azina lahu halalahu aklu. Kalau diizinin untuk acara itu, dia boleh makan. Wa illa haruma. Tapi kalau nggak diizinin, haram dia makan. Nggak ada anggarannya. Pernah nggak Bapak bikin acara makanannya kurang? Tahu ya habis. Pernah nggak? Nah, Pernah. Padahal kita punya acara nih, yang kita undang 500 orang. Kita targetin, mungkin suami istri, kita pakai siapin 1000. ada kan Kan? 2000. Ternyata begitu. Padahal jamnya 3 jam kita nyawa di gedung. Lah 1 jam udah habis makanannya. Bagaimana ceritanya? Udah gulung tikar, cepet pulang udah. Kenapa makanan kagak ada? Lah kita malu hati. Kenapa? Mungkin ada yang membawa lebih dari itu. Ada sebenarnya. Nah, ini kesalahan. Makanya kadang-kadang. Jadi barangkali sekarang nih kita baru tahu nih. Baru tahu kan? Besok-besok kalau kita memang bawa anak, bawa ada orang kita bawa, ya nggak apa-apa. Kita ngomong, Pak, mohon maaf Pak, saya bawa anak nih, ya, karena di rumah nggak ada temennya. Kita ngomong, nanti terserah si tuan rumahnya apakah memberikan izin atau tidak, tergantung dia. Kalau diizinin, lanjut. Kalau enggak, lu pulang dah. Karena Nabi begitu, Nabi diundang warga begitu, diundang warga, ketemu di jalan ada warga, diajak jamaah sama Nabi. Ketika sampai di acara di rumah warga tadi, Nabi ngomong, saya bawa kawan, boleh nggak dia masuk? Kalau dia masuk, saya ajak. Tapi kalau aku nggak izinkan, aku suruh pulang. Iya bener. Itu yang ngajak itu mesti tegas. Maaf ya, kalau ente dikasih izin, saya boleh ajakin. Kalau nggak, ente pulang nanti. Itu ngomong. Ya. Jadi kalau memang marah-marah kita begini kelakuannya, kita punya banyak istighfar. Astagfirullah. Kenapa kita menzolimin saudara? Nah, kemudian kawan-kawan, materi kita nggak banyak hari ini. Di sini wa'lam, ketahui oleh kita, annal walaima asyaratun, bahwa perayaan-perayaan warga itu ada 10 istilah. Ini yang saya tulis di papan tulis, itu ada 10 istilah, ya, perayaan-perayaan atau pesta-pesta dengan istilah agama kita. Tuh lihat hebatnya agama kita, sampai istilah orang berpesta aja itu ada istilah seperti ini. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan oleh si pengarang kitab ini, lil istimai bainaz zaujaini, kalau berkumpulnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam masalah pernikahan, orang merayakan acara pernikahan, namanya apa itu? Walimatu ursin. Walimatu ursin. Jadi bapak boleh undang. Saya mengharap kehadiran bapak-bapak dalam acara walimatul arus. Berarti acara pernikahan. Kemudian
Walidak wati'at bin nikah, kalau bapak diundang untuk hadir untuk akad nikah. Ini beda nih, resepsi dengan akad nikah. Kalau resepsi namanya walimatu ursin, walimatul arus. Tapi kalau bapak diundang, Pak, bapak datangnya nanti pada waktu akad nikah nih. Saya minta bapak nanti doanya atau saksi bapak saya minta. Nah, kalau kita datang diundang untuk acara pernikahan, akad nikahnya, bukan walimahnya, bukan perayaannya, itu namanya imlakun. Jadi bapak saya undang acara imlaknya, bukan imlek nih. Imlek lagi nih. Imlak, apa imlak? Itu perayaan acara akad nikah. Bukan acara bukan perayaannya, bukan akad nikahnya yang sakral. Kalau makan mah orang semua diundang, ini akad nikahnya. Gak semua orang diundang, terbatas. Tertentu. Ya tertentu. Keluarga itu. Walidak watil khitan, kalau orang ngundang untuk acara mengkhitankan putranya, Pak besok datang deh ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mengkhitankan anak saya. Istilahnya apa tuh? Namanya akzarun. Akzarun. Jadi kalau bapak diundang untuk acara akzar, berarti pahamnya apa itu? Undangan untuk walimatul khitan, ya, untuk anak yang dikhitan, disunat. Kemudian wali salamatil mar'ati minat tolak khursun bidomil kha al mu'jamati, orang yang menikah sampai 30 tahun 50 tahun, pernikahan perak, pernikahan emas. Saya baru 31 saya nikah tahun 91, sekarang dengan istri sudah 31 tahun. Kalau diundang acara perayaan 31 tahun, 30 tahun, 25 tahun perak, 50 tahun emas, pernikahan, merayakan pernikahan, peringatan pernikahan, namanya khursun. Istilahnya tuh ya. Walidak watil wiladah, diundang untuk acara kelahiran anak-anak, namanya apa? Akikatun, akikah. Kita ngerti tuh akikah tuh. Undang acara akikah berarti anak kelahiran anak-anak tuh. Walil qadumi minas safari naqi'atun, atau bikin acara orang baru pulang dari pelayaran, baru pulang haji, bikin acara warga. Aneh kenapa nih ada warga baru pulang haji, baru pulang dari kerja di luar negeri, kerja 20 tahun dia kerja di luar negeri, sekarang dia datang ke Indonesia, pulang kampung, dia bikin acara, namanya apa? Naqi'atun. Wali ahdasil bina'i waqiratun, kalau urusan membangun rumah, merehab rumah, namanya apa? Waqirah. Pak, bikin apa Pak? Saya mengundang warga, bikin apaan? Saya besok mau membangun rumah saya 5 lantai. Pakai lift Pak? Enggak. Kok enggak pakai lift? Biar olahraga. Tuh bikin rumah, ngebangun rumah atau ngerehab rumah, biar kata cuma genteng doang, dia syukuran. Itu namanya apa? Namanya waqirah. Walima yuttakhadhu lil musibah, atau bikin acara karena mendapatkan musibah. Warga ada yang meninggal. Kalau kita apa namanya? Kendurenan. Ini namanya wadimah. Namanya ini bahasa agama ya. Kalau tadi kenduren kan bahasa Jawa. Ini wadimah. Walima yuttakhadhu bila sababin makdubah. Kalau orang bikin acara perayaan, ente bikin acara buat apaan? Ya sekedar syukuran aja. Syukuran apa ya? Pokoknya syukurannya ada rezeki aja. Saya ada rezeki pengen ngundang teman-teman aja. Jadi nggak ada tujuan yang tentu. Saya kebetulan ada rezeki nih. Saya undang teman-teman makan durian. Itu namanya apa itu? Itu namanya makdubah.
nggak ada acara apa-apa. Bukan mau nikah, bukan mau lahiran, enggak. Pokoknya saya ada rizki nih, dapat rizki. Anak saya yang tinggal di Palembang kirim duku, dukunya sampai 50 kilo. Bapak saya bilang hari ini kita pesta duku hari ini. Nih besok nih ponakan saya datang nih. Dari mana nih? Dari Sumatera. Mau kirim namanya duren. 50 peti. Kita pesta duren. Itu namanya apa? Makdubah. Wali khatmil Quran. Nah, kalau perayaan untuk merayakan khatamnya Quran namanya hazakun. Hazakun. Jadi ada istilah-istilah tertentu. Jadi ada walimatul arus, kadang-kadang ada walimatus safar. Saya nggak tahu dapat dari mana itu. Tapi di sini nggak ada bahasanya. Mana mau pergi haji, tapi di sini nggak ada istilah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya hanya sekedar istilah. Cuma yang pasti ini menunjukkan bahwa agama kita begitu luas cakupannya. Sampai perayaan-perayaan pun ada istilahnya. Termasuk tadi itu materi kita hari ini. Hukum memasukkan anak-anak dalam acara perayaan pun ada namanya hukumnya. Insya Allah semoga kita terpelihara daripada Allah Taala daripada melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum daripada Allah. Lebih kurang sama maaf.